Halo guys. Jadi pada kesempatan ini gue mau menjawab tugas yang diberikan oleh Bapak dosen mengenai mencari kata-kata yang sulit dimengerti di dalam kitab puisi, diantaranya kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah, mari kita bahas bersama-sama guys. Nah, yang pertama kita mulai dari kitab Ayub. Ayub pasal 25 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Menurut KBBI, berenga atau bentuk lain, berenga adalah ulat kecil putih yang biasa terdapat pada bangka yang telah membusuk, atau dengan kata lain bisa kita sebut sebagai belatung. Perkataan ini disampaikan oleh Bildad yang mengontraskan ketidaksempurnaan kemanusiawian dengan keagungan Allah. Perkataan tersebut tidak boleh dipakai untuk merendahkan kemuliaan atau nilai yang telah Allah tempatkan dalam diri manusia. Sebab manusia sungguh dijadikan menurut gambar Allah. Namun tak ada yang lebih dapat menggambarkan hubungan kedudukan dari yang fana jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Daripada gambaran-gambaran ini, untuk manusia sebagai berenga atau ulat yang merayap. Mazmur 9 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Nah, menurut Kamus Alkitab, Higayon artinya petunjuk bagi yang memainkan alat musik. Sedangkan Selah artinya petunjuk musik dalam kitab Mazmur. Barangkali artinya pause atau istirahat. Nah, baik Higayon maupun Selah, keduanya sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Keduanya muncul bersamaan dalam Mazmur 9 ayat 17. Arti dari kedua kata ini tidak pasti. Dalam bahasa Arab, akar dari kata ini memberikan suara yang dalam dan bergetar, sebagaimana halnya suara bergetar sebuah kecapi. Nah, Ensiklopedia The International Standard Bible menyatakan bahwa kata ini mungkin muncul dari versi bahasa Yunani dari Mazmur 9 ayat 17 yang mengartikannya sebagai musik selingan. Dalam Septuaginta, Selah diterjemahkan sebagai da plasma. Kata ini juga muncul dalam kitab Habakuk. Kata ini digunakan dalam 39 dari 150 Mazmur. Dari 39 Mazmur tersebut, 31 diantaranya adalah yang diserahkan kepada pemimpin biduan. Jadi, rehat dan perenungan memang mungkin adalah ide yang mendominasi makna kata ini. Sebagai tambahan, kata ini mungkin juga berarti untuk mengangkat, atau dalam beberapa divisi artinya sebuah pengulangan akhir dari sebuah bait atau sebuah simfoni yang berulang. Amsal 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Nah, menurut KBBI, kula berarti tempat menyimpan air yang dibuat dari batu, atau dengan kata lain bak air. Sumber kasih sayang seorang laki-laki haruslah istrinya sendiri. Perhatikan bahwa kesenangan seksual di dalam ikatan pernikahan itu sah dan dikaruniakan Allah. Pasangan hidup harus dipandang sebagai karunia yang khusus dari Allah dan dihargai dengan kesenangan, kemurnian, dan ucapan syukur. Bahasa kiasan kula atau sumur ini berarti istri yang sah. Dengan zina yang terkutuk, diperlawankan kesetiaan dalam perkawinan dan istri sah yang dipuji. Ada berbagai pepatah yang memuji istri yang baik, sebuah karunia dari Tuhan dan penghiburan terhadap suami. Sebaliknya, khususnya perlu disebut puji-pujian untuk istri yang cakap. Boleh jadi dalam Amsal 5 ayat 15 ini, istri yang sah melambangkan hikmat kebijaksanaan yang diperorangkan. Pengkhotbah 1 ayat 14.
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Menurut KBBI, menjaring angin berarti merupakan perbuatan yang sia-sia belaka. Jika kita berharap dari ulasan pengkhotbah ini, maka kita tidak akan menemukannya. Sebab ternyata untuk semua eksperimen yang dijalankannya, hasilnya tidak ada. Sehingga ia pun memberikan kesimpulan yang mengecewakan bahwa mencari arti hidup itu seperti menjaring angin. Pernahkah kita mencoba menangkap angin dan kemudian menyimpannya dalam botol? Hal itu tidak akan dapat dilakukan, dan kalaupun dilakukan hanyalah merupakan pekerjaan yang membuang-buang waktu saja. Itu merupakan gambaran yang jelas dari suatu pencarian yang sia-sia. Nah, seperti itulah gambaran perasaan pengkhotbah dalam mencari arti dan tujuan hidup ini. Kidung Agung 7 ayat yang ke-6. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Menurut KBBI, jelita artinya cantik sekali, elok, enak dipandang. Contoh, pada masa mudanya dia merupakan seorang gadis jelita. Nah, Allah ingin menyatakan cinta kasih-Nya kepada umatnya dengan memakai kisah antara Raja Salomo dan Ratu Sulami. Raja Salomo memuji Ratu Sulami karena kejelitaan dan kecantikannya. Raja Salomo adalah gambaran Allah. Ratu Sulami adalah gambaran umat Tuhan. Allah ingin memuji betapa cantik dan jelitanya umatnya. Allah ingin mempunyai umat yang cantik jelita. Dalam tingkah laku, dalam kehidupan imannya, dalam kekristenannya, menjadi umat yang cantik jelita. Firman Tuhan membuat kita berakar dan kokoh, dan hidup kita akan menjadi cantik di hadapannya. Oke, sekian jawaban dari saya. Semoga mampu menjawab pertanyaan dari Bapak dosen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.